Ungkapan cinta Helmi. Ayunda merenungi hidupnya, dia mulai berpikir bagaimana cara menemukan jati diri dan mandiri tak lagi membebani kedua orang tuanya. Terkadang dia merasa iri pada Caca yang mendapat kebebasan untuk memilih pilihan hidupnya sendiri. Ayunda, kamu kok malah bengong sih ditanya? Kau tegur Helmi. Ayah, aku baik-baik saja. Hanya kesel sedikit. Jawab Ayunda agak gugup. Aku antar ke rumah sakit yuk. Tidak baik kalau dibiarkan lama-lama nanti malah semakin parah. Bujuk Helmi. Ayunda menggeleng, dia tiba-tiba menyadari jika lelaki di hadapannya ini sangat baik padanya. Kak, kamu kenapa begitu baik padaku? Tanya Ayunda serius. Helmi membalas tatapan Ayunda, tatapan mata yang dulu pernah membuat oleng puluhan mantan pacarnya. Caca yang berdiri di antara mereka ikutan salah tingkah, sebab tidak enak menjadi orang ketiga. Kenapa kakak tidak menjawab? Timpal Ayunda lagi. Sepoi angin berhembus kencang, seperti perasaan Helmi yang menyeruak di seluruh tubuh dan hampir meledakkan jantungnya. Ayunda, bisakah kamu merasakan sesuatu tanpa aku mengatakannya? Bisakah kamu menangkap setiap hal yang aku lakukan untukmu? Bisakah kamu mengartikan kepedulian, perhatian, rindu dan segalanya? Balas Helmi balik bertanya. Ayunda terdiam. Dia tahu tapi masih berpura-pura tidak tahu. Mungkin saking gugupnya. Cak, kamu pulang naik taksi ya? Aku akan mengajak Ayunda dulu. Selah Helmi. Siap, kakak. Buruan pergi. Balas Caca ikutan senang. Pergi kemana? Sebentar lagi sopir aku datang. Selah Ayunda. Santai saja. Nanti aku akan bilang padanya kalau kamu masih ada urusan. Jadi aku harap kalian pergi hanya setengah jam saja. Balas Caca. Iya. Jawab Helmi paham. Pikiran Ayunda kosong, atas dorongan Caca dia masuk ke dalam mobil Helmi. Pikiran cemas dan gelisah memenuhi benaknya sebab jika ketahuan ayahnya bisa gawat. Helmi tidak membawa Ayunda ke tempat jauh. Dia menghentikan mobilnya di sebuah taman yang terletak tak jauh dari sekolah. Taman yang sudah tidak terurus lagi dan banyak rumput liar yang tumbuh. Kak Helmi, kenapa membawa aku ke sini? Tanya Ayunda. Aku ingin bicara hal yang penting, tapi sebelum itu aku mau tanya apakah kamu sudah selesai ujian? Balas Helmi. Ayunda mengangguk. Dia tahu pasti lulus dan begitu teringat mengenai mimpinya sorot matanya menjadi redup. Ayunda, aku ingin kamu bahagia. Apapun caranya akan aku lakukan agar kamu bahagia, tak peduli andaikan mempertaruhkan nyawa sekalipun. Ayunda, aku tahu saat ini kamu sedang tidak baik-baik saja. Kamu sedang sedih karena dipaksa kuliah ke Kairo kan? Kalau begitu, aku hanya cukup satu jawaban kamu maka akan aku perjuangkan mimpimu. Ayunda, apakah kamu sedikit saja memiliki perasaan untukku? Perasaan yang bukan pada teman, bukan pada seorang kakak. Perasaan yang membuat kamu yakin jika aku bisa menjagamu selamanya sebagai seorang suami. Aku hanya cukup mendengar satu kaya, iya saja. Tanya Helmi menatap Syahdu. Ayunda serasa ingin meledak jantungnya, dia langsung menundukkan matanya tak kuasa menahan gejolak jiwa. Sungguh Ayunda merasa lidahnya keluh tatkala ingin menolak, tetapi saat ingin bilang iya dia tahu akan sangat sulit sebab dia sendiri sudah dijodohkan dengan Helmi. Ayunda, jangan pikirkan hal yang lain. Lupakan perbedaan usia kita, lupakan kamu yang sedang dijodohkan dengan Yusuf dan lupakan ketakutan jika cinta kita tidak direstui. Aku hanya butuh jawaban dari hatimu yang terdalam, apakah ada tempat untukku di relung hatimu? Cukup kamu menjawab jujur mengenai perasaanmu. Setelah itu biarlah aku yang berjuang agar kita bisa hidup bersama. Timpal Helmi menitikkan air matanya. Ini pertama kali dalam seumur hidup, seorang Helmi sampai menangis di depan gadis hanya untuk mengejar cinta. Perasaan yang dipupuk dan dirawat selama ini tak ingin berakhir dipenuhi luka. Ayunda, kenapa kamu diam saja? Balas Helmi sangat cemas. Ayunda gemetar hebat,
perasaan kali ini berbeda dengan perasaan sayang dulu pada Nathan. Mungkin karena Ayunda yang lebih dewasa, sehingga tidak seceroboh dulu. Kak Helmi, aku tidak tahu bagaimana dengan perasaanku. Bolehkah beri aku waktu untuk berpikir? Aku hanya takut jika menyalahartikan apa arti cinta. Balas Ayunda. Iya, aku bersedia menunggu. Aku harap kamu lebih berani pada dirimu sendiri, sebab aku merasa di antara kita ada ikatan batin yang tidak bisa dijelaskan. Dan satu hal yang perlu kamu tahu, Ayunda. Kamulah hidupku, kamulah mimpiku, dan hanya kamu tempat di mana aku ingin melabuhkan segala harapan dan masa tuaku. Jawab Helmi. Ayunda semakin berdebar-debar, dia kini tahu kenapa Helmi pernah menjadi lelaki playboy. Selain tampan ketika merayu membuat gadis langsung oleng. Mengingat hal itu ada perasaan nyeri di hatinya. Ayunda, kenapa kamu jadi merengut? Tanya Helmi. Tidak, dari mana Kak Helmi tahu aku merengut? Balas Ayunda berubah sewot. Matamu dan nada bicaramu. Apakah ada hal yang mengganggu pikiranmu? Balas Helmi sangat penasaran. Aku tidak bisa menyingkirkan fakta jika kamu playboy. Setiap mengingat hal itu, aku hanya cemas saja. Kak Helmi tahu? Yusuf memang lelaki idaman aku. Dia tampan, manis, pokoknya kriteria suami yang aku inginkan ada padanya. Jika aku menolak dia dan memilih kakak yang suatu saat bisa jadi penyakitnya kambuh lagi, bukanlah dunia akan menertawakan aku? Balas Ayunda berterus terang. Aku memang bukan lelaki sempurna, tapi aku akan berusaha membuat kamu bahagia. Kalau masalah selingkuh, aku tidak akan pernah melakukannya. Jika itu terjadi, kamu boleh membunuh aku. Bujuk Helmi. Idih, mana mau aku dipenjara bahkan masuk neraka karena membunuh kakak? Kalau sampai selingkuh ya tinggal cerai dan nikah lagi. Sergah Ayunda. Jadi, kamu belum mau menjawab hanya karena takut aku tidak setia? Bagaimana jika aku bersumpah, bila nanti aku berkhianat, maka aku akan bunuh diri di depan matamu. Aku mati tanpa kamu sentuh. Bujuk Helmi sepenuh hati. Dasar playboy! Mulut sudah lancar untuk merayu. Umpat Ayunda menahan senyum bahagia. Ya, Ayunda bahagia. Dia tahu jika dirinya menyukai Helmi. Tetapi dia tetap masih ingin meminta petunjuk, sebab apa yang baik menurutnya belum tentu baik di hadapan Allah. Ayunda, sebenarnya aku punya sebuah mimpi bersamamu. Gumam Helmi. Mimpi apa? Tanya Ayunda penasaran. Aku membangun usaha di Swiss, itu semua untukmu. Aku ingin melamar kamu dan menikahimu. Sehingga aku punya hak untuk menemani kamu belajar di sana, dan aku juga bisa kerja di sana. Kita berdua bisa menikmati hidup bersama. Balas Helmi. Ayunda langsung syok, sebab dia sadar kalau dirinya masih remaja. Kak, aku ini baru saja selesai ujian nasional. Bagaimana bisa aku diizinkan menikah? Apa? Aku menikah? Aku yakin orang tuaku tidak akan melepaskan aku semudah ini, karena aku tidak sama seperti Bang Arjun yang bisa segalanya. Pekik Ayunda. Makanya, aku hanya butuh jawaban jika kamu mencintaiku. Setelah ini serahkan semua itu padaku, aku yang akan berjuang untuk meyakinkan ayah bundamu. Bujuk Helmi. Tapi apa lagi? Tanya Helmi menangkap keraguan pada Ayunda. Aku masih kecil, aku apa? Tanya Helmi semakin penasaran. Aku takut. Takut apa? Ayunda memalingkan wajah. Dia sangat malu untuk menjelaskan. Tentu saja dia belum siap mengenai malam pertama. Pacaran saja belum pernah, bagaimana mungkin tiba-tiba langsung berpikir ke arah situ. Helmi yang peka, dia langsung tahu kemana arah pembicaraan Ayunda. Ayunda, dengarkan aku baik-baik. Aku ingin menikahimu bukan karena pikiran mesumku. Ya tentu saja aku sangat tertarik pada gadis secantik dirimu, tetapi ketulusanku lebih besar dari semua itu. Aku menikahimu agar aku halal menjagamu, merawatmu dan membahagiakan kamu. Jika nanti kamu belum siap, aku tidak akan memaksa.
Aku akan sabar menunggu sampai kamu siap. Bujuk Helmi. Kak Helmi berjanji sebab aku dalam keadaan begini. Coba lihat aku yang tanpa cadar dan jilbab. Aku ini sangat cantik loh dan bodiku gol. Ejek Ayunda. Helmi langsung tertawa ngakak, bisa-bisanya ada gadis polos ini. Kucing kalau diiming-imingi daging segar tentu saja tergiur. Kok ketawa sih? Sergah Ayunda kesal. Nanti, jika kamu masih tidak percaya, maka ikatlah aku dengan tali tambang saat mau tidur. Bagaimana? Mau kan menikah denganku? Bujuk Helmi penuh harap. Beri aku waktu untuk menjawabnya. Balas Ayunda serius.